Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas fikih Al-Wajiz yang disusun oleh Syekh Abdul Adim Al-Badali hafizahullah ta'ala. Dan kita berada di penghujung pembahasan Kitabul Hajj tentang kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kota Madinah merupakan kota yang istimewa, satu di antara tanah suci, satu di antara dua tanah suci, ya, yang dikenal dengan Al-Haramain, dua tanah suci. Yang pertama adalah Mekah Al-Mukarramah, yang di sana kita menjalankan ibadah haji, demikian juga dengan umrah. Dan yang kedua adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah sendiri artinya yang bersinar. Kota Madinah yang bersinar. Tentu yang dimaksud adalah sinar yang menerangi kehidupan manusia. Setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka terjadi perubahan yang luar biasa. Dahulunya kota Madinah adalah kota yang suram, kota yang didapati di dalamnya berbagai macam penyakit. Namun setelah kedatangan Nabi SAW dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, kota Madinah menjadi kota yang bersinar. Demikian pula kota Madinah juga disebut dengan Al-Madinah An-Nabawiyah, yaitu Al-Madinah kota An-Nabawiyah nya Nabi SAW. Itu kotanya Nabi SAW. Maka membahas tentang Kitabul Hajj tidak lengkap apabila kita tidak membahas tentang kota Madinah. Dari sini penulis hafizahullah ta'ala akan membawakan beberapa pembahasan tentang kota Madinah, yang pertama keutamaan kota Madinah. Disebutkan di sini dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala samma al-Madinata Talah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Madinah dengan Talah. Ya, Nabi menamakan Madinah dengan Talah, yang kurang lebih maknanya kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal Madinata kal-kir tukhrijul khabitha
la taqumu as-sa'atu hatta tanfi al-madinatu syiraraha kama yanfi al-kiru khabathal hadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Madinah itu seperti alat peniup api yang mengeluarkan hal-hal yang kotor. Jadi al-kir itu seperti alat peniup api yang dipakai untuk menghilangkan kotoran-kotoran pada besi yang biasa dimiliki oleh pandai besi. Alat kir itu tujuannya untuk apa? Menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada besi. Nah, kota Madinah seperti itu. Lalu bagaimana letak persamaannya? Titik persamaannya atau yang menjadi permisalan perumpamaannya, yaitu tidaklah terjadi kiamat hingga Madinah menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalamnya, sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran besi. Jadi ibaratnya Madinah itu filter yang akan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, sehingga kota Madinah semakin hari akan semakin bersih dari kotoran-kotoran yang menempel di dalamnya. Itulah titik persamaan dari perumpamaan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana alat tiup api itu bisa membersihkan kotoran yang menempel pada besi, maka kota Madinah juga bisa membersihkan apa yang ada di dalamnya dari kotoran-kotoran, baik itu orang-orang yang jahat maupun amalan-amalan yang tidak baik. Nah, di sini hanya disebutkan dua dalil saja tentang keutamaan kota Madinah. Baik, selanjutnya keutamaan Masjid Nabawi dan sholat di dalamnya, sekaligus menunjukkan di antara keutamaan kota Madinah di situ terhadap Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Nabawi sendiri bermakna dinisbatkan kepada Nabi. Ya, jadi artinya Masjid Nabawi itu apa? Masjidnya Nabi. Ya. Sebagaimana Madinah An-Nabawiyah itu adalah kotanya Nabi, maka Masjid Nabawi itu adalah masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa hadis ini bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa thalathati masajidah." Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, dan yang kedua masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, hanya tiga tempat inilah yang boleh dikunjungi oleh seorang muslim dalam rangka ibadah secara khusus. Kalau kita bicara ibadah, berarti perjalanan tersebut ada unsur apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
urusan duniawi, boleh nggak? Wallahu a'lam bishawab, secara asal diperbolehkan, kecuali ke tempat-tempat yang memang di sana itu membahayakan agama kita, atau di tempat-tempat yang di sana penuh dengan kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan kalau seperti ini. Tapi kalau itu tempat wisata yang aman dari kemaksiatan dan tidak membahayakan agama kita, maka boleh kita bepergian jauh untuk urusan tersebut. Tapi kalau motivasinya ibadah, dan dasarnya adalah agama atau yang dikenal dengan religi, ya, maka hanya boleh ke 3 masjid saja. Nah, maka selain ketiga masjid ini dilarang. Baik. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ghairihi min al-masajid illa al-masjid al-haram." Salat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat daripada salat di masjid lain kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram maka keutamaannya 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di selain kedua masjid tersebut maka keutamaannya tidak ada secara khusus. Maka ini menunjukkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi, ya. Kemudian di antara keutamaan Masjid Nabawi sendiri, di situ terdapat Raudhah. Dari Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku maka terdapat raudhah, taman di antara taman-taman surga. Ya. Di antara masjid Nabi, di sana ada tempat yang bernama Raudhah. Posisinya antara rumah beliau dengan mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan sebagai Raudhah yang secara bahasanya taman, tetapi disebutkan kepada surga, taman-taman surga. Para ulama kita memiliki beberapa pendapat tentang makna taman surga yang ada di Masjid Nabawi tersebut. Di antaranya, Raudhah itu identik dengan ketenangan, dan ini mirip dengan kondisi surga. Ya, seakan-akan beribadah di Raudhah itu ketenangannya luar biasa, sehingga mirip dengan taman surga. Itu di antara pendapat yang ada. Yang kedua, disebut Raudhah sebagai taman surga. Ada yang mengatakan dengan beribadah di sana maka bisa menjadi penyebab masuk surga. Jadi beribadah di Raudhah itu bisa menjadi
Jadi benar-benar roboh yang ada di dalam Masjid Nabawi nanti di akhirat akan dipindahkan ke surga. Dia akan benar-benar diangkat lalu diletakkan di surga. Nah, inilah pendapat-pendapat yang populer di kalangan para ulama tentang roboh. Oleh karena itu tidak heran apabila kaum muslimin begitu antusias untuk mendatanginya. Nah, ini adalah keutamaan Masjid Nabawi. Kemudian pembahasan berikutnya adalah adab-adab mengunjungi Masjid Nabawi yang mulia dan kuburan Rasulullah SAW yang mulia. Disebutkan di sini keutamaan yang khusus dimiliki oleh Masjid Nabawi yang mulia, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tiga masjid ini dan kelebihan sholat di dalamnya daripada sholat di tempat lain. Barang siapa yang datang mengunjungi Masjid Nabawi hendaknya datang untuk mendapatkan pahala dan memenuhi panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan untuk mengunjungi dan menziarahi Masjid Nabawi. Ini mengisyaratkan hendaknya kita benar-benar menjaga niat utama kita datang ke Masjid Nabawi untuk meraih fadilah, keutamaan, khususnya sholat di sana. Maka jangan sampai niat kita ini ternodai dengan niat-niat yang tidak baik. Ingin datang ke Masjid Nabawi hanya sekedar sibuk dengan melihat keindahan masjidnya, sibuk foto sana foto sini, misalkan mengambil video, tetapi ketika sholat tidak ada kekhusyuan. Ya, sholat hanya ala kadarnya. Kalau punya sholat ya sholat. Setelah sholat sudah sibuk ya explore, hanya sekedar untuk melihat keindahan bangunan masjidnya. Setelah itu sudah tidak ada duduk untuk baca Quran, untuk zikir, untuk merenung, berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah dan lain sebagainya. Maka tentu sayang momen spesial semacam ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jadi tujuan kita datang ke Masjid Nabawi mendapatkan pahala dan meraih keutamaan yang besar. Nah, maka tidak ada adab-adab yang dikhususkan untuk tiga masjid ini dari masjid-masjid yang lain, kecuali kerancuan yang bisa saja terjadi pada sebagian manusia. Akhirnya mereka menetapkan adab-adab khusus untuk Masjid Nabawi. Kerancuan ini tidak akan pernah terjadi seandainya kuburan Rasulullah SAW yang mulia tidak di dalam masjid. Allah alam di sini penulis namanya mengisyaratkan ada sebagian kalangan yang memberikan aturan-aturan yang tidak ada dalilnya ketika mengunjungi Masjid Nabawi. Ya, adab-adab yang tidak ada tuntunannya ketika mengunjungi Masjid Nabawi. Karena secara umum Masjid Nabawi adalah masjid rumah Allah yang berlaku padanya adab-adab umum dalam masalah apa? Mendatangi masjid. Sebagaimana kita datang ke masjid ini, maka ada adab-adab seputar masjid yang perlu untuk kita
tunaikan, yang nanti akan disebutkan di sini. Tidak ada adab khusus. Di sini memang tidak disebutkan adab khusus seperti apa. Namun bisa jadi adab tersebut, misal sebelum masuk masjid membaca zikir tertentu sebanyak berapa kali. Kemudian sebelum masuk masjid harus melewati kuburan Nabi misalnya, maka tidak ada keharusan untuk melakukan hal-hal tersebut. Sebagaimana masjid kita melakukan sebagaimana masjid yang lain. Ya. Dan di sini baru disebutkan kerancuan semacam ini nampaknya tidak akan terjadi seandainya kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di dalam masjid Nabawi. Berarti ini menunjukkan bahwasanya mereka mensakralkan masjid Nabawi itu karena ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan masjid Nabawi memiliki keutamaan karena di situ ada kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hal yang keliru. Masjid Nabawi memiliki keutamaan murni dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkannya. Saya tanya, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, berapa pahala sholat yang didapatkan kalau sholat di Masjid Nabawi? 1000 kali. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan dikuburkan, yang awalnya di luar masjid dan pada akhirnya masuk kuburan Nabi di dalam masjid, sholat di Masjid Nabawi apakah menjadi lebih utama? Oh, karena ada kuburan Nabi sekarang jadi 100.000 kali. Apakah seperti itu? Ya tetap seperti itu. Jadi Masjid Nabawi tidak ada hubungannya dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masjid Nabawi tidaklah memiliki keutamaan karena di situ ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejarah mengapa kuburan Nabi bisa masuk di dalam Masjid Nabawi ini panjang dan sudah terlanjur, dan itu diingkar oleh para ulama di zaman tersebut. Dan sekarang tidak mungkin untuk dikeluarkan. Maka akan terjadi protes besar-besaran kalau sampai ini dilakukan. Ya, jadi Masjid Nabawi memiliki keutamaan semenjak dahulu sebelum yaitu kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan di dalamnya. Nah, oleh karena itu, agar urusan ini menjadi jelas bagi kaum muslimin apabila ia datang ke Madinah dan ingin mengunjungi Masjid Nabawi, kami akan membawakan adab-adab menziarahi masjid ini. Perhatikan ya, menziarahi itu artinya apa? Mengunjungi. Jangan salah paham. Menziarahi seakan-akan ziarah kubur. Ziarah itu artinya mengunjungi jamaah. Kalau disandarkan kepada kuburan, ya berarti mengunjungi kuburan. Ziarah kubur artinya mengunjungi kuburan. Kalau ziarah masjid, mengunjungi masjid. Ya. Ziarah ke Gunung Uhud, mengunjungi Gunung Uhud. Ziarah ke Masjid Kuba, mengunjungi Masjid Kuba. Sampai pun ziarah ke kebun kurma, mengunjungi kebun kurma. Jadi ziarah itu tidak identik dengan kuburan, meskipun dalam bahasa kita identik ya. Tapi dalam bahasa Arab ziarah itu artinya mengunjungi. Jadi bukan hal yang aneh kalau ada teman kita itu pergi, kita tanya, mau mana antum? Anak mau ziarah ke teman anak. Loh, sudah mati kan? Nah, ziarah ke rumahnya. Loh, rumahnya ada kuburannya kan?
sudah tahu bahasa Arab, yang pakai kata ziarah. Ya. Nah, jadi ziarah di Masjid Nabawi yang mengunjungi Masjid Nabawi. Yang pertama, apabila ia masuk, hendaknya ia masuk dengan kaki kanan. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sholawat dulu ya, ini ada dalilnya. Ya Allah, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Muhammad. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Dan ini berlaku juga masuk ke masjid-masjid yang lain. Atau membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang abadi dari syaitan yang terkutuk. Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi sebelum masuk masjid atau ketika masuk masjid, dahulukan kaki kanan dan berdoa. Yang kedua, salat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Ya, salat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tahiyatul masjid itu artinya penghormatan terhadap masjid. Jadi salat 2 rakaat untuk menghormati masjid. Dan ini sebenarnya menurut sebagian para ulama bukan salat khusus ya. Bukan salat khusus. Artinya kalau kita masuk masjid, sebelum duduk kita sholat, mau itu sholat fardu, datang-datang sudah qomat, mau tidak mau kita langsung ikut jamaah. Sholat apa? Sholat wajib. Maka ini sudah termasuk tahiyatul masjid. Artinya dia tidak perlu sholat tahiyatul masjid yang lain. Bahkan ini menyelisih. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, maka para jamaah wajib ikut sholat berjamaah. Tidak boleh sholat tahiyatul masjid dulu baru sholat berjamaah. Yang menunjukkan cukup orang itu kalau datang ke masjid, pokoknya ada sholat yang mengerjakan sholat, mau sholat wajib atau sholat sunnah yang lain, misalnya sholat sunnah rawatib. Datang ke masjid, niat sholat sunnah, qobliyah, zuhur misalkan. Maka itu juga bisa diniatkan sekaligus tahiyatul masjid. Ya, jadi demi untuk menghormati masjid, kita tidak duduk sebelum sholat. Kalau tidak bertepatan dengan sholat wajib, alias tidak belum iqamah, dan juga tidak berkaitan dengan sholat rawatib, qobliyah. Tiba-tiba kita di suatu hari datang ke masjid, lalu kita tidak ada niatan sholat sunnah tertentu, maka disinilah kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, dan sebagian para ulama berpendapat tahiyatul masjid ini wajib. Artinya kalau ada orang datang ke masjid sebelum sholat langsung duduk, itu dosa menurut sebagian ulama. Kemudian yang ketiga, hendaknya menghindari sholat ke arah kuburan Rasulullah SAW yang mulia dan menghadap ke kuburan tersebut ketika berdoa. Nah, ini di antara hal yang mungkin sedikit berbeda. Kenapa? Karena di Masjid
suka tidak suka di sana ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sholat dan ketika kita berdoa sebisa mungkin menghindari sholat atau doa ke arah tersebut. Karena sekali lagi dikhawatirkan adanya perasaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini adalah hal yang dilema. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru menganjurkan memperbanyak sholat di rumah supaya rumah itu tidak seperti apa? Kuburan. Ya. Dan juga kita disunahkan untuk membaca surat Al-Baqarah di rumah, bukan di kuburan. Maka dari itu kuburan bukan tempat untuk beribadah. Namun karena kuburan Nabi ada di dalam masjid, disinilah kita agak dilema. Maka dari itu untuk menjaga kemurnian masjid agar menjadi tempat ibadah kepada Allah, maka jangan kita menghadap ke kuburan Nabi. Dan masih banyak tempat-tempat yang tidak menghadap ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikhawatirkan sekali lagi itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat berkumpul. Dalam satu hadis disebutkan, la'natullahi 'alal yahudi wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la taj'al qabri 'aidan yu'bad. Maka Nabi SAW, janganlah kau jadikan kuburan sebagai tempat berkumpul yang dijadikan ibadah. Maka masyarakat muslimin rahimahullah, jaga kuburan Nabi, jangan sampai kita coret dengan kesyirikan. Dan jaga Masjid Nabawi, jangan sampai kita nodai dengan kesyirikan pula. Jadi sholat menghadap kiblat dimanapun, dan usahakan tidak menghadap ke kuburan Nabi. Dan alhamdulillah kuburan Nabi SAW dijaga dengan sangat ketat. Ya, pihak yang berwenang tidak membiarkan orang berlama-lama ada di sekitar kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian yang keempat, kemudian menuju kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia untuk memberikan salam kepada dia. Kalau sekedar mengucapkan salam, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana kita kalau melewati kuburan dianjurkan untuk berdoa kepada Allah untuk menghuni kubur. Ya, apa bacanya? Kalau kita ziarah kubur, assalamu ala ahli diyar minal muslimin wal mu'minin fa inna insyaallah bikum lahiqun, nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Itu di antara doa ketika kita mengunjungi kuburan. Assalamu ala ahli diyar, semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, negeri yang sudah berada di negeri akhirat. Dari kalangan orang-orang Islam dan orang-orang beriman, kami akan menyusulmu insyaallah. Kami akan menyusul kalian insyaallah, dan kami memohon kepada Allah bagi kami dan kalian keselamatan. Ini berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa ini? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk ahli kubur. Dengan mengucapkan assalamu ala ahli diyar, semoga keselamatan bagi kalian
mengucapkan salam kepada Nabi boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Dan ini bukan kita berdoa kepada Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mencurahkan keselamatan kepada Rasulullah. Ya. Jadi mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini jika memungkinkan jamaah sekalian. Jika mungkin. Artinya apa? Kalau tidak memungkinkan, maka tidak perlu memaksakan diri harus mengunjungi kuburan Nabi, melewati kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kondisi yang ada tidak mudah. Orang mau masuk masjid Nabi bisa menuju kuburan Nabi. Allah setahu saya hanya ada dua cara. Yang pertama lewat raudhah, dan kalau masuk raudhah itu ada isinya, ada permitnya yang dikenal dalam istilah sekarang tasrifnya. Gak boleh sembarangan orang masuk raudhah, harus ada nomor antrian. Yang kedua bisa lewat pintu khusus. Kalau tidak salah bagus salah itu nomor 1. Itu satunya pintu yang bisa dimasuki umum langsung mengarah ke kuburan Rasulullah, tapi nggak bisa terowongan. Ya. Nah itu hanya satu pintu dari puluhan, mungkin ratusan ya Allah. Dari puluhan pintu yang ada di Masjid Nabawi, hanya satu pintu yang bisa menuju ke kuburan Nabi. Maka kita yang tidak memungkinkan untuk masuk ke Masjid Nabawi lalu melewati kuburan Nabi, maka tidak ada masalah. Sekali lagi, keutamaan Masjid Nabawi di antara yang paling utama adalah sholatnya. Sholat di Masjid Nabawi. Maka coba kita pikirkan, kalau kita mendapatkan momen hanya sesaat, kita memiliki kesempatan masuk masjid Nabi, maka mana yang lebih kita dahulukan? Sholat di sana atau menuju kuburan Nabi? Sholat. Ya. Tapi kalau kita ada waktu yang cukup lama, silakan kalau mau sekedar yaitu menyempatkan diri untuk melewati kuburan Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Ya. Namun yang tidak berdasarkan sholat di sana karena pahalanya 1000 kali lipat. Baik, kemudian hendaknya ia menghindari meletakkan tangan di atas dada, menganggukkan, menundukkan kepala, merendahkan diri yang tidak pantas dilakukan kecuali kepada Allah saja, dan beristighatsah kepada Nabi. Ini tidak boleh. Meletakkan tangan di dada itu tanda hormat biasanya. Kita kalau ketemu orang, kalau kita memiliki rasa hormat, rasa respect, kita letakkan tangan di dada. Nah, orang yang ada di depan kita merespon atau bisa kita ajak komunikasi. Nah, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Tentu tidak pas kalau kita seakan-akan berkomunikasi dengan beliau. Tapi kalau mendoakan beliau tidak ada masalah dalam mengucapkan salam. Ya. Hendaknya dia memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat dan lafaz yang dia pakai untuk memberi salam kepada orang yang di kuburan Baqi. Ada beberapa bacaan yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustaghfirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Semoga keselamatan untuk kalian wahai penduduk kampung barzakh, penduduk negeri akhirat, dari kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir, yang belakangan, yang menyusul di antara
salam yang tadi juga boleh dengan Assalamualaikum ya Abu Bakr, Assalamualaikum ya Umar. Semoga keselamatan bagimu wahai Abu Bakar, semoga keselamatan bagimu wahai Umar. Sekali lagi ini berdoa kepada Allah untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kelima, bukan adab yang baik mengangkat suara di masjid atau di dekat kuburan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan teriak-teriak, bahkan cenderung kepada histeris. Hendaknya yang bersuara dengan suara yang rendah, karena sopan santun terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat sama dengan sopan santun ketika beliau hidup. Ini bukan berarti kita menganggap beliau hidup, ya, tidak, sama sekali tidak. Tetapi setidaknya ini adalah bentuk penghormatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau sudah meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, maka kaum muslimin diperintahkan untuk merendahkan suaranya. Ya, diperintahkan untuk merendahkan suara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian keraskan suara kalian, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suaranya Nabi. Ya. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian sesama yang lain. Kalau sama teman teriak-teriak itu hal yang biasa, tapi kalau sama Nabi jangan. Nah, ini larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman ketika Nabi masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pun juga berlaku ketika beliau telah meninggal dunia. Sebagai bentuk adab kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, di antara adab di Masjid Nabawi pula hendaknya ia selalu menjaga sholat berjamaah di shaf yang pertama karena keutamaannya yang banyak dan pahalanya yang besar. Ini jika memungkinkan. Mengurus shaf pertama di Masjid Nabawi ini kayaknya hal yang cukup sulit, ya. Karena yang pertama akses menuju ke sana tidak mudah. Ditambah lagi adanya protokol keamanan yang cukup ketat. Ya, tidak mudah, bahkan mungkin bisa dikatakan mustahil orang seperti kita bisa itu sholat di belakangnya imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalau bisa mungkin di shaf kesekiannya. Maka dari itu ini mungkin perkara yang sangat sulit. Tapi kalau bisa silakan, karena keutamaan sholat di shaf pertama itu besar. Ya. Yang ketujuh, hendaknya semangat untuk sholat di rawdah, tidak membuatnya terlambat mendapatkan shaf pertama. Tidak ada keutamaan yang membedakan antara sholat di rawdah dengan sholat di seluruh bagian masjid. Nah, ini dengan anggapan mudah untuk bisa menuju rawdah, padahal kenyataannya lebih sulit. Ya,
daripada sholat di shaf yang pertama. Sholat di shaf yang pertama, kata-kata shaf pertama itu khusus untuk orang-orang tertentu, namun setidaknya kan shaf ini panjang. Mungkin kita tidak bisa berada di area khusus, tapi kita bisa sejajar dengan shaf pertama di area umum. Ya. Contohnya di masjid inilah, shaf pertama itu ada di dalam ruangan masjid. Ya. Katakanlah di dalam ruangan masjid ini orang-orang khusus kalau di Masjid Nabawi. Tetapi di luar, bagian luar sebelah kanan dan kiri yang sejajar dengan shaf pertama itu masih mungkin untuk dimasuki oleh orang-orang umum. Nah, artinya mengejar shaf pertama meskipun tidak persis di belakang imam itu masih cukup memungkinkan daripada datang ke raudhah. Raudhah benar-benar terbatas. Namun di sini penulis menyampaikan justru apa? Jangan sampai gara-gara kita mengejar raudhah sehingga kita lalai dari mengejar shaf pertama. Justru kebalik kalau sekarang sulit ke raudhah. Ya, jadi shaf pertama relatif bisa kita lakukan kalau di bagian yang luarnya, meskipun tidak apa berada di area khusus orang-orang tertentu. Ala kulli hal, beliau menyarankan jangan menyebutkan untuk mengejar Allah gara-gara dan mengakibatkan ketinggalan shaf pertama. Allahu a'lam. Yang kedua, tidak termasuk sunnah menjaga atau melaksanakan sholat 40 rakaat. Nah, ini yang dikatakan sholat arba'in ya, berturut-turut di Masjid Nabawi dengan dasar hadis yang masyhur diucapkan orang dari mulut ke mulut, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la yafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najaa minal adzab wa bari'a minan nifaq. Ya, yang artinya barang siapa salat di masjidku ini, salat di masjidku ini 40 kali salat, 40 kali salat, yang tidak tertinggal satu salat pun, maka dicatat baginya bara'atun minan nar, terbebas dari api neraka, wa najaa minal adzab, dan akan selamat dari azab, wa bari'a minan nifaq, dan terbebas dari kemunafikan. Maka disebutkan di sini hadis ini dhaif, tidak sahih. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ada hadis yang sahih meskipun tidak mirip dengan hadis yang barusan kita baca. Ya, ada itu sholat arba'in, tetapi disebutkan yauman, selama 40 hari. Kita baca hadisnya, riwayat Imam Tirmidzi, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah dan dia mendapati takbiratul ihramnya imam, maka dicatat baginya 2 perkara: terbebas dari api neraka dan terbebas dari kemunafikan. Kalau hadis dengan redaksi ini hadisnya sahih. Bedanya apa bedanya?
bedanya. Kalau hadis yang tadi, hadis yang didoifkan tadi itu 40 sholat di Masjid Nabawi. 40 sholat. Kalau sehari itu sholat 5 waktu, maka butuh waktu berapa hari? 8 hari. Gitu ya? 8 hari niatnya bisa sholat tarawih. Ya. Keutamaannya disebutkan di sini selamat dari neraka, selamat dari adab, dan terbebas dari kemunafikan. Maka ini kurang jemaah. Artinya kurang apa? Berdasarkan hadis yang sahih tadi, bukan 40 sholat tapi 40 hari sholat berjamaah, dan tempatnya dimanapun, tidak harus di masjid Nabawi. Loh, berarti kan boleh kita sholat 5 waktu, menjaga 5 waktu di masjid Nabawi selama 8 hari? Boleh. Mau 8 hari, mau 10 hari, mau 40 hari, mau 50 hari, silahkan. Ya. Cuma jangan sampai ada keyakinan sholat yang mendapatkan keutamaan terbebas dari neraka dan siksa dan kemunafikan itu hanya 40 waktu saja di Masjid Nabawi. Artinya setelah target tercapai, maka dia tidak di Masjid Nabawi lagi. Apalagi waktu 8 hari itu waktu yang cukup mudah daripada 40 hari. Insya Allah banyak yang bisa itu. Ya, 8 hari di kota Nabi menjaga sholat 5 waktu. Ini hal yang mungkin dilakukan. Tapi kalau 40 hari, ayo. Gak usah di Masjid Nabawi deh. Di masjid kampung bisa menjamin sholat 5 waktu selalu mendapati takbiratul ihramnya imam dan pernah absen sedikit pun selama 40 hari. Berarti 40 hari kali 5 sholat. Benar ya? 200 sholat itu gak pernah absen dari masjid. Nah, ini hal yang sangat sulit, kecuali muadzin. Apalagi muadzinnya gak pernah absen, masya Allah. Keutamaan muadzin ini, dia bisa senantiasa menjaga sholat tepat waktu, mendapati takbiratul ihramnya imam. Nah, karena upaya yang sangat berat inilah, maka pahalanya besar. Dijamin terbebas dari neraka, dijamin terbebas dari kemunafikan. Tapi kalau cuma 8 hari sholat 40 waktu, yang kebanyakan orang bisa melakukan, namun setelah itu justru meremehkan, ya santai. Lu masih di kota Nabi kok enggak ke Masjid Nabawi? Sudah sholat arba'in, tak sudah terpenuhi. Subhanallah. Maka bagaimana mungkin semacam ini bisa terbebas dari kemunafikan? Kita lagi hadisnya ya. Jadi sekali lagi, bukan berarti kita melarang orang sholat 8 hari di Masjid Nabawi. Tidak, silakan. Tapi jangan sampai ada keyakinan ini cukup. Setelah 8 hari nggak perlu lagi sholat Masjid Nabawi karena sudah dapat sholat tarawih. Nah, ini pemahaman yang begitu. Yang ke-9, tidak disyariatkan memperbanyak kunjungan ke makam Rasulullah SAW. Adapun salam akan disampaikan kepada beliau dimanapun orang yang menyalami itu berada, walaupun dia berada di ujung dunia. Ia dan orang yang mendekat kuburan Nabi SAW sama-sama mendapat pahala memberi salam dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi intinya bersolawat
sholawat dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW sedang dimanapun bisa. Di sini kita bisa Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya, kita ketika membaca menyebut nama Nabi diajarkan bersolawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sudah mengucapkan salam kepada Rasul. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, jika ia keluar dari Masjid Nabawi tidak perlu berjalan mundur. Ada bahasa hendaknya ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allah ya. Mungkin keyakinannya untuk menghormati masjid Nabi kalau keluar itu mundur supaya badan senantiasa menghadap masjid. Maka Allah ini berlebihan. Ini berlebihan. Keluar masjid ya sudah keluar saja, meskipun ada adabnya mendahulukan kaki kiri. Ya, kalau masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kalau keluar masjid mendahulukan kaki kiri dan berdoa seperti doa masuk masjid. Tapi ada sedikit perbedaan. Apa itu? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu berupa karunia. Tadi kalau kita cermat doa masuk masjid dan doa keluar masjid ini memiliki rahasia yang luar biasa. Saya tanya, doa keluar masjid meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu beberapa karunia, berupa karunia. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini identik dengan apa? Karunia Allah itu identik dengan apa? Karunia Allah identik dengan hidayah. Sebenarnya bukan. Ya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu identik dengan dunia. Dalam artian memohon kepada Allah karunia dalam urusan dunia. Dan ini sangat relevan ketika kita keluar masjid. Tapi ketika kita masuk masjid yang kita minta kepada Allah rahmat. Sehingga diharapkan orang masuk masjid dapat rahmat Allah, dapat hidayah, dapat ampunan, dapat surga. Dan ketika orang keluar dari masjid, maka mendapat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang halal, yang barokah dan yang semisal. Jadi masjid tempat kita meraih pahala, keluar masjid kita berharap kepada Allah karunia. Jadi imbang antara dunia dan akhirat. Ya, dan ini sangat dalam kandungan yang ada pada masing-masing doa tersebut. Masuk masjid memohon rahmat, keluar masjid memohon karunia Allah. Tapi itulah beberapa adab seputar menuju Masjid Nabawi. Selanjutnya Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah. Disunahkan bagi orang yang datang ke Madinah untuk pergi menuju Masjid Quba lalu sholat di sana, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengunjungi Masjid Quba dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Beliau datang ke Masjid Quba pada hari Sabtu dan sholat 2 rakaat di sana. Beliau Sallallahu
man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kalau tak punya rumah di Madinah, dia berarti bersuci dari tempat dia menginap, kemudian mendatangi Masjid Quba lalu sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti umrah. Jadi termasuk di antara pahala besar dengan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Ya, jadi jangan sampai terlewatkan kalau kita datang ke kota Nabi untuk mengunjungi Masjid Quba. Ya. Baik, kemudian Baqi dan Uhud. Baqi adalah kuburan kaum muslimin di Madinah. Di sana ada banyak kuburan para sahabat. Sampai sekarang kuburan itu masih dipakai untuk kuburan kaum muslimin. Di antara atau kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang mendatangi Madinah dengan keinginan agar mati di Madinah hingga dapat dikubur di Baqi. Ya, jadi kuburan Baqi, kuburan yang ada di dekat Masjid Nabawi, tempat kaum muslimin dikubur di sana semenjak dahulu hingga sekarang. Ada Uhud disebutkan di sini perang Uhud karena terjadi di sekitar Gunung Uhud. Kemudian tidak ada larangan jika ada seseorang datang ke Madinah kemudian hendak mengunjungi Baqi dan para syuhada Uhud. Perhatikan ya, pemakaman yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu dinamakan pemakaman Baqi. Di sana banyak para sahabat yang dikuburkan. Ya. Sedangkan di Gunung Uhud di sana juga ada kuburan syuhada Uhud yang jumlahnya sekitar 70 para sahabat. Dan itu setahu saya tidak dipakai lagi untuk pemakaman umum. Itu hanya khusus pemakaman bagi para sahabat yang mati syahid di perang Uhud. Tidak mengapa kita kalau datang ke kota Nabi mengunjungi tempat-tempat tersebut. Ya, Rasulullah SAW dulu telah melarang ziarah kubur, kemudian membolehkannya agar mengingatkan kita pada kematian dan mengambil pelajaran dari tempat kembali orang-orang yang dikubur tersebut. Namun kita wajib berhati-hati agar tidak bertabarruk mencari berkah dengan kuburan, meminta tolong kepada penghuni kubur, meminta syafaat kepada mereka bagi orang-orang yang hidup, dan bertawassul beribadah melalui perantara dengan mereka kepada Rabb alam semesta. Jadi mengunjungi kuburan tidak boleh meminta-minta kepada penghuni kubur. Yang kita baca tadi mendoakan mereka. Ya, sama persis mau ke kuburan syuhada Uhud, mau ke kuburan Baqi, mau ke kuburan manapun, berdoa kepada Allah keselamatan untuk penghuni kubur. Baik, kemudian tidak disyariatkan bagi seseorang untuk datang ke Uhud menuju tempat yang dikatakan tempat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di lereng gunung untuk sholat di sana atau memanjat gunung Uhud guna mencari berkah atau memanjat gunung para pemanah guna mengikuti jejak para sahabat. Ada gunung kecil di samping gunung Uhud yang disebut dengan Bukit Rumah atau dahulu dikenal dengan Jabalul Ainain. Tingginya tidak terlalu tinggi. Yang di sana Nabi SAW memerintahkan 50 pemanah untuk menjaga pertahanan kaum muslimin, yang pada akhirnya mereka
Hal itu dan apa saja selain salam dan doa untuk para syuhada tidak disyariatkan dan bukan hal yang disukai dalam syariat. Bahkan termasuk perkara yang diada-adakan yang dilarang. Mengenai hal ini Umar radhiyallahu berkata, sesungguhnya yang membuat umat sebelum celaka adalah mencari-cari jejak para nabi mereka yang tidak disyariatkan untuk diikuti. Hendaknya perkataan Umar ini dapat membuat kita puas dan menghentikan perbuatan-perbuatan seperti itu. Apalagi dengan memaksakan diri ya, sampai lemes karena memaksakan diri ingin naik gunung Uhud, ingin naik gunung Ainai atau bukit rumah, bukit para pemanah, maka ini memaksakan diri yang tidak sepatutnya. Baik, kemudian masalah tempat-tempat yang diziarahi. Di Madinah ada tempat lain yang dikenal dengan nama Muzarat atau Mazarat, seperti 7 masjid yang dekat dengan medan perang Khandaq. Ya, Masjid As-Sab'ah, ya, dijadikan tempat untuk mengenal perang Khandaq. Boleh kita mengunjungi tempat tersebut, tidak dilarang, meskipun tidak ada keutamaan khusus. Demikianlah masjid Qiblatain. Apa artinya Qiblatain? 2 kiblat. Ada yang tahu asal usulnya? Ada yang tahu mengapa dinamakan masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat? Karena pernah terjadi sholat di tempat tersebut menghadap ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, kedua kiblat. Perhatikan ya. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kiblat kaum muslimin ke Masjidil Haram, maka sholatnya kaum muslimin itu ke arah Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu letaknya di Palestina yang berada di utara kota Madinah. Namun dalam suatu waktu ketika Nabi SAW dan kaum muslimin sedang sholat menghadap kemana? Masjidil Aqsa, menghadap ke utara, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya untuk mengalihkan kiblat ke arah selatan, ke arah Mekah, menghadap ke Masjidil Haram. Maka saat itu pula Nabi SAW dan para sahabatnya membalikkan sholat mereka menuju arah selatan. Nah, karena peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menjadikan tempat itu dengan Masjid Qiblatain. Dulu di masjid ini pernah menghadap ke arah kiblat 2 kiblat. Sedangkan di Masjid Nabawi, Allahu a'lam bishawab, hanya ke arah Mekah saja. Sedangkan di Masjid Qiblatain pernah ke arah Palestina, Masjidil Aqsa, dan pernah ke arah Masjidil Haram. Itulah Masjid Qiblatain. Namun sekali lagi tidak harus sholat di sana. Tidak ada keutamaan khusus sholat di
sana. Masjid Umar juga demikian. Karena dahulu Umar ketika menjabat sebagai khalifah mengerjakan sholat Id di sana. Bukan Abu Bakar bangun masjid dinamai Masjid Abu Bakar, bukan Umar bangun masjid dinamakan Masjid Umar. Sebagaimana bukan Nabi membangun masjid Ghamamah, padahal sudah ada masjid Nabawi. Jadi ini menegaskan sunnahnya sholat itu di tanah lapang. Karena Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar mengerjakan sholat Id di tanah lapang yang pada akhirnya dijadikan sebagai masjid untuk mengenang nilai sejarah. Nah, kalau Masjid Aisyah, apakah yang bangun Aisyah? Tidak. Ya. Masjid Aisyah itu sebenarnya pembahasannya ketika kita ada di kota apa? Mekah. Masjid Aisyah itu mana sih? Tan'im. Dan itu nilai-nilainya apa? Aisyah mengambil tempat di sana untuk umroh. Bukan Aisyah bangun masjid di sana. Aisyah diperintahkan Nabi SAW ketika mau umrah untuk mengambil tempat di tempat yang namanya Tan'im. Nah, untuk mengenang hal tersebut dibangunlah masjid dan dinamakan dengan Masjid Aisyah. Ya. Nah, semoga Allah meridhai mereka semua. Mengkhususkan kunjungan ke semua masjid ini tidak disyariatkan. Hanya khusus ke sana tidak. Tapi kalau kita misalnya kasih tur, kemudian melalui kota, pas melewati masjid tersebut tidak ada masalah. Karena tidak bersengaja untuk mencari berkah di sana. Nah, tidak boleh sekali-kali para pengunjung bagi para pengunjung masjid-masjid ini menyangka bahwa dengan menziarahi masjid-masjid itu ia akan mendapat tambahan pahala. Karena sesungguhnya menjadi jejak para nabi dan orang-orang saleh adalah sebab kehancuran umat ini sebagaimana ucapan Umar yang tadi kita sampaikan. Ya, tidak dibenarkan bagi kaum muslimin menyelisih petunjuk Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat. Karena kebaikan yang paling baik terdapat dalam petunjuk Nabi dan para sahabatnya, dan keburukan yang paling buruk adalah menyelisih petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Dari Rasul Muslim rahimahullah, dari setiap tempat yang diziarahi, dikunjungi di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa kita simpulkan yang paling dianjurkan atau satu-satunya yang dianjurkan untuk kita mengerjakan ibadah di sana hanya di Masjid Kuba saja, karena ada Quran. Ya, siapa yang berwudu di tempatnya lalu pergi ke Masjid Kuba, sholat di sana, pahalanya seperti yang tadi umrah. Maka boleh kalau kita sengaja datang ke Masjid Kuba untuk sholat di sana. Ada pun tempat-tempat yang lain, maka jangan sampai ada yang mengkhususkan untuk sholat di sana. Harus berhenti di sana. Maka ini tidak dibenarkan. Kalau kita sekedar melewati lalu menyampaikan kisah historisnya tidak ada masalah. Apalagi mengharuskan berhenti di tempat-tempat tersebut yang mengakibatkan ketinggalan sholat zuhur di Masjid Nabawi, maka ini sayang sekali. Ya, jangan sampai gara-gara tidur sampai kehilangan kesempatan sholat di Masjid Nabawi. Nah, jadi manajemen waktu ini sangat penting ya. Jangan gara-gara mengejar sesuatu yang kurang afdol sehingga kehilangan sesuatu yang afdol. Tapi peringatan yang sangat penting. Pertama, banyak orang berusaha untuk tinggal di Madinah lebih lama ketimbang tinggal di Mekah.
sedangkan sholat di Masjidil Haram setara dengan sholat 100.000 kali di masjid lain. Adapun sholat di Masjid Nabawi setara dengan sholat 1.000 kali di masjid lain. Perbedaan keutamaan sholat di Mekah dengan sholat di Madinah sangat besar. Hendaknya jamaah haji merasa puas dengan tinggal lebih lama di Mekah daripada di Madinah. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini normal. Dilihat dari segi keutamaan, harusnya kita lebih senang lama di Mekah daripada lama di Madinah. Kalau kita ngejar apa? Keutamaan, pahala. Cuma nggak bisa dipungkiri bagi kaum muslimin yang sudah pernah mengunjungi dua tanah suci tersebut, kondisi di Madinah itu lebih teratur sehingga menjadikan kita lebih nyaman. Dari segi penempatan laki-laki dan wanita terpisah, ya, tertata. Seandainya bukan karena keutamaan yang besar di kota Mekah, maka kita lebih kerasa di kota Madinah. Betul tidak? Dan memang Nabi SAW menyebutkan al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Ini hal yang tidak bisa kita pungkiri jamaah sekalian. Kota Nabi itu lebih membuat kita merasa tinggal di sana. Tetapi keutamaan yang besar itu tetap lebih kita dapatkan di kota Mekah. Jadi gimana? Boleh nggak kita lebih lama tinggal di Madinah daripada di Mekah? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ngejar keutamaan, itu tentu lebih lama di Mekah. Ya, kalau pertimbangan kita kenyamanan, dan sekali lagi kenyamanan itu masalah duniawi banget, ya, maka di Madinah lebih lama. Mana yang mau kita kejar? Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada masing-masing kita. Apalagi dengan biaya yang besar. Kalau kita mengeluarkan biaya yang besar, bisa kita mendapatkan kesempatan lebih banyak di kota Mekah, maka alangkah baiknya itu yang kita manfaatkan. Ya. Nah, kedua, peringatan penting. Banyak jamaah haji yang menyangka bahwa ziarah ke Masjid Nabawi adalah salah satu dari rangkaian manasik haji. Oleh karena itu mereka berusaha dengan semangat tinggi untuk menziarahi Masjid Nabawi sebagaimana usaha mereka untuk mengerjakan manasik haji. Sampai-sampai jika ada seseorang menunaikan ibadah haji kemudian tidak mengunjungi Masjid Nabawi, menurut mereka hajinya kurang. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pemikiran yang keliru. Meskipun sekali lagi kalau kita memiliki perasaan seperti ini, ya tidak sepenuhnya salah. Sudah jauh-jauh cuma ke kota Mekah, ya ada yang kurang, benar nggak? Namanya tanah suci, Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Maka sangat wajar kalau ada orang yang kecewa kalau dia datang ke kota Mekah tapi nggak mengunjungi Madinah. Namun kalau sampai meyakini nggak sah hajinya kalau nggak ke Madinah, ini keliru. Di sini kita pertengahan jemaah. Haji tetap sah meskipun kita sama sekali nggak ke kota Madinah. Tetapi alangkah baiknya kalau kita juga ada kesempatan mengunjungi kota Madinah. Nah itu insya Allah sikap pertengahan. Ya,
jamaah umrohnya tetap sah. Ya, jadi hanya sedikit meluruskan saja, umroh dan haji tidak ada sangkut pautnya dengan ziarah ke kota apa? Madinah. Tapi kalau kita bisa mendatangi kota Madinah, alhamdulillah, sudah jauh-jauh, maka eman kalau ke kota Madinah. Wallahu a'lam. Baik, masyarakat muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah pembahasan Kitabul Hajj pada kesempatan di siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kita berikan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, monggo silakan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.